kembali. Gimana galau-galaunya udah hilang di bulan-bulan lalu? Ya, untuk kamu sekarang aku udah dapetin kartu di sini ada 6 pentacles, 6 yang gambarnya koin seperti ini. Terus ada the high priestess ya, pendeta tapi wanita, dan satu lagi ada mermaids ya, mermaids. Sebenarnya mermaids ini lebih ke arah lambang kamu sih. Nah, ini gimana ya? Sebenarnya di satu sisi kalian itu flirty banget, maksudnya kayak bisa menggoda banyak hal gitu, karena kalian itu punya sense of art yang sangat tinggi gitu ya. Jadi flirty di sini bukan dalam artian genit atau apa ya, tapi lebih ke arah pertimbangan kalian kadang-kadang menjadi belok gitu gara-gara ada hal-hal yang terdistraksi dari keinginan kalian sendiri. Jadi di sini the mermaids ini adalah lambang godaan. Godaan itu bukan godaan dalam artian seksual atau apa, bukan, tapi lebih kayak kamu lagi fokus nih mengerjakan satu hal, tapi akhirnya kamu menjadi distract gitu loh. Padahal di bulan-bulan sekarang ini kamu sedang harus membagikan banyak hal gitu kan. Membagikan banyak hal, kayaknya sepertinya kamu punya tanggung jawab dan kamu harus membagikan, aku nggak tahu ya, di sini kayaknya ada rezeki juga yang harusnya kalian bagikan gitu ya. Jadi punya tugas untuk bisa membagi-bagikan proyek, membagi-bagikan hasil, membagi-bagikan apapun itu ya. Dan di sini kalian tuh ditunggu tanggung jawab secara bijaksananya gitu loh. Jadi kalianlah yang memegang kepemimpinan di sini gitu loh. So don't get distract. Jadi distract di sini ya dari kalian sendiri yang tiba-tiba ada kebutuhan pribadi. Mungkin secara inner kalian masih punya kebutuhan kayak belum shadow work yang healing, masih ada kegalauan yang luar biasa yang tiba-tiba meluap gitu, padahal kalian punya tanggung jawab luar biasa. Itu akhirnya bisa jadi kacau semua itu, padahal ini lagi kerja keras ya sekarang ini. So, kalian harus minta bantuan kalau bisa kalian kerja sama orang yang sifatnya adalah pentacles, yaitu tanah, yaitu Virgo, Capricorn, atau Taurus, orang-orang yang ada unsur demikian. Atau kalau kamu belum berani mengambil keputusan, coba juga cari orang-orang yang sifatnya api. Karena aku ngelihat di sini kalau lingkungan kamu juga Libra, Aquarius, atau Gemini, kalian itu cenderungannya untuk kayak jalan kapal itu di apa ya? Seperti di tengah badai gitu loh. Jadi kayak kerjaannya sebenarnya nggak sulit, tapi yang membuat kalian sulit ada emosional ini lagi lumayan racing ya, lagi naik ya gitu ya. Sepertinya kalian suku udara sama nih, yang nggak Gemini, nggak Libra, itu lagi ngalamin semua meluap gitu ya. Padahal luapan ini bisa dipakai untuk berkreasi dalam bidang kreatif aja. Oke? Nah, itu yang bisa kamu perhatikan. Perhatikan teman-teman kerja sama kamu gitu ya. So, hati-hati dengan perasaan kamu sendiri, karena ini yang bisa menenggelamkan kepercayaan diri dan hal yang sudah kamu bangun gitu. And please be nice. It's about the time to sharing. Jadi ini it's about time juga buat kamu charity. Charity dalam bentuk apapun ya. Waktu, uang, kesempatan, atau apapun juga. Oke? Have a good time. Hello, Gemini. Feel so much. Mulai flirty ini ya. Vibes gitu ya, karena sebentar lagi udah memasuki bulannya kalian. Aku buat kamu tuh dapet Ace of Cups ya, meluap-luap, perasaan yang meluap-luap. Terus kemudian aku ada di sini dragon ya. Di sini goddess yang naga tuh merah kayak gini. Sama satu lagi ada 3 tongkat seperti ini. Nah, untuk bacaan kali ini, aku merasakan bahwa vibes kalian itu sebenarnya lagi meluap-luap karena energinya banyak. Terus ready to fly, ready to make a new move. Terus juga selain itu juga kalian mungkin di cakra, kalau cakra aku di sini berasanya di sakral ya, di sakral sama di tenggorokan itu ada sesuatu yang mestinya dibuka gitu ya, jadi salurannya dibuka gitu dalam hal cakra sakral atau area seksual ya, karena di situ kamu memiliki energi untuk kreativitinya lagi tinggi. So ya ini waktu yang bagus banget buat kamu bikin banyak hal, exploring, terus cobain hal-hal baru, mungkin mencoba masakan baru, atau mungkin kalian kreatif design di suatu kerjaan. Ini saat yang terbaik untuk kalian bikin proposal juga. Jadi
It's a good thing gitu. Dan untuk yang 3 tongkat ini, do not wait, tapi jemputlah kesempatannya gitu. Kadang-kadang kita harus menjemput kesempatan yang kita punya dan membicarakan. Nah, itu di sini adalah waktunya untuk melemparkan proposal kamu untuk urusan bisnis dan pekerjaan ya. Dan untuk urusan finansial, aku sarankan di sini kalian tetap stabil-stabil aja, karena kemarin udah too much hectic di awal-awal kemarin ya. Sekarang ini please keep the stability, karena dalam waktu 3 bulan ini kalian akan lebih sibuk yang lain lagi, akan ada kesibukan yang lain lagi. Terus untuk satu lagi kartu untuk kamu, aku di sini dapat The Star ya. Akan ada berita baik yang didapatkan yang selama ini kamu tunggu ya. Berita baik ini bisa berupa kesempatan baru, bisa berupa kabar dari orang masa lalu ya. Ini bisa saudara, ini juga bisa mungkin mantan pasangan kamu. Tapi di sini intinya sih sebenarnya dari kabar ini adalah apa yang sudah berubah dari diri kamu ketika orang tersebut hadir lagi gitu. Namanya juga masa lalu ya gitu, kecuali kamu masih sendiri. Tapi by the way, untuk kamu masih sendiri ataupun enggak, ada alasannya kenapa masa lalu tetap harus di masa lalu. Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa diperbarui lagi. Yang penting ketika masa ini datang, pelajari dan apa yang sudah kamu lewatin. Dan ingat, ketika kita pernah berpisah dengan seseorang, kita harus ingat kenapa kita berpisah dengan orang tersebut. So, jangan membuat kesalahan yang sama, ya take care. Dan juga untuk faktor keluarga, di sini aku lihat cukup ada kesehatan yang baik-baik aja. Jadi untuk bulan yang aku berjalan bacakan ini, kalian lebih smooth untuk bisa membuat program-program baru buat pekerjaan kamu, atau bikin new goals, bikin new dreams, terus kayak mau mencoba hal baru. Ini adalah saat yang tepat. Halo Aquarius, suku udara yang ketiga. Di sini aku dapetin 8 pedang buat kamu. Terus belum apa-apa udah pedang ya. Terus ada The Hierophant. The Hierophant ini ada pendeta yang pria, dan kemudian di sini ada goddess-nya, yang kartu goddess-nya aku dapet Mezzo ya. Di sini aku merasakan sama seperti suku udara yang lain gitu, ada ungkapan secara sense of art yang sedang meningkat gitu ya. Untuk kamu Aquarius, aku sarankan kamu di sini bisa mengambilkan sedikit take vacation di bulan-bulan yang sedang kamu alamin ini. Karena di sini kamu sedang butuh untuk bisa menghargai diri kamu sendiri. Aku lihat di sini ada The Hierophant juga. The Hierophant ini adalah mencari petunjuk atau bekerja sama atau berkonsultasi dengan orang-orang yang kamu percaya. Apa yang sedang kamu alami di sini adalah Eight of Swords. Mungkin adalah pikiran kamu sedang, ya kalau memang nggak bisa dibilang galau, itu lebih ke arah seperti sibuk tapi tidak ada ujungnya. Sibuk itu bukan berarti sibuk kerja, tapi kayak muter gitu. Jadi ada suatu hal yang kamu pikirkan berulang kali. So yang terjadi adalah seperti 8 pedang ini, kamu jadi kagok untuk bisa keseharian. Betul, memang kamu sibuk sekali. Saking sibuknya kamu jadi nggak bisa mikirnya bukan tadi begini gitu. Pikiran kamu tuh muter terus jadi kamu sibuk banget juga gitu, sehingga kamu nggak tahu apakah keputusan yang kamu ambil buat kamu pribadi itu sudah tepat atau enggak. So sometimes take a little break gitu ya, agak dipelanin dikit, dan coba dengerin saran-saran temenmu juga, karena mereka itu bisa melihat dari perspektif yang beda ya. Untuk pesen-pesennya aku di sini juga ada satu kartu yang 7 tongkat ya, dan 7 tongkat, dan aku juga tawarin kamu ini sih sebenarnya oil ya, supaya kamu bisa agak lebih slow down. Slow down itu bukan berarti lambat ya, tapi maksudnya supaya kalian bisa mengamati bahwa keputusan-keputusan yang kalian ambil tuh udah bener banget juga gitu. Maksudnya tidak terlalu terburu-buru. Ingat, di bulan yang berikut ini kalian memang sebenarnya udah agak slow kok gitu, nggak usah dipaksain banget. Jadi jangan, aduh kurang sibuk nih, tambah sibuk. Aku sarankan di sini justru malah 7 tongkat, artinya mengurangi sedikit kegiatan untuk take a break, liburan buat diri kamu sendiri aja. Perginya jangan sama teman kerja, perginya sama bestie, sama sahabat kamu. Kalau misalnya sama keluarga, mungkin malah liburan sama keluarga lain lagi ya. Liburan sama keluarga itu biasanya kalau wanita kan malah
tambah sibuk ya, tanggung jawab lagi. Ya nggak sih nih para ibu-ibu nih. Wah, bukan curhat ya di sini, tapi emang aku sarankan kalian liburannya sama bestie ya. Dan kalau misalnya untuk keluarga itu dipisahkan lagi, karena kan itu part of tanggung jawab buat kamu yang memang tidak bekerja di luar. Pastinya kamu butuh break dari hal-hal yang sudah rutinitas ya. So, bikin 2 liburan, satu buat family, satu buat kalian bener-bener pribadi gitu. Kalau memang kalian pun bahkan lebih suka sendiri, go ahead ya kan. Pesannya itu tadi 7 tongkat adalah ambil jarak, diam dulu, jangan mengambil keputusan terburu-buru apapun itu. Karena sekarang kalian lagi dikasih liburan sebentar aja sebelum nanti akhirnya sibuk lagi. Oke, buat yang mau konsultasi kalian bisa klik link di bawah atau di channel ini ada Instagram aku, langsung ketemu dengan aku. Oke, thank you for watching.